Santo Markus. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, dan para konfraterku yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti telah saya katakan tadi di dalam kata pembukaan, bahwasanya bacaan-bacaan, nyanyian-nyanyian, seluruh rangkaian ibadat kita di hari Minggu ke-6 tahun B ini oleh gereja diramu sedemikian rupa untuk menghantar kita kepada sebuah penyadaran, kepada sebuah penerimaan bahwa kita semua menderita, bahwa kita semua sakit, mengalami penyakit, bahwa kita semua adalah dalam satu dan lain cara, dalam satu dan lain tingkat orang kusta. Tetapi kepada kita diberitahu, bahkan diajarkan bahwa kamu tidak usah takut, tidak usah cemas, kamu akan aman, kamu akan bahagia. Seperti yang kita nyanyi bersama pemazmur di Mazmur Tanggapan tadi. Untuk itu, kepada kita dikemukakan sebuah proses yang menyatakan kalau penyembuhan itu pada seluruh tingkatannya tuntas
kepada sukacita yang sempurna. Bacaan pertama memperlihatkan kepada kita bahwa sejak dari awal mula, sejak Musa dan Harun, sakit dan penyakit itu dianggap dan diyakini sebagai akibat dari dosa. Maka kalau akibat dari dosa, penyembuhannya hanya satu caranya, ialah bertobat. Mengakui, menerima diri sebagai orang sakit, sebagai orang lepra, lalu mengetahui dan percaya pada Allah ada segala-galanya, lalu datang kepada Allah, memohon kepadanya akan penyembuhan itu, dan Allah Maha Kasih akan memberikan, akan melakukan segala-gala yang kita perlukan, asal kita berbahagia. Paulus lebih jelas menunjukkan bahwa sakit dan penyakit itu diakibatkan oleh dosa. Dosa menurut Paulus ialah ketika kita tidak memberi hormat, tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagaimana mestinya seorang manusia diciptakan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, bahkan sampai makan dan minum pun. Paulus bilang lakukan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan Allah, bukan untuk kepentingan dirimu, bukan untuk kesenanganmu, bukan untuk kenikmatanmu, sehingga kamu makan sembarang-sembarang, sehingga kamu tidak berpuasa atau berpandang, dilarang pun, diberitahu dokter pun tidak ikut. Maka terjadilah sakit dan penyakit karena kesalahan sendiri. Kesalahan sendiri karena apa? Karena tidak memuji Tuhan Allah, tidak mengikuti kehendak Tuhan Allah, tetapi lebih mengikuti dorongan nafsu sendiri demi kenikmatan, karena keserakahan, karena keinginan pribadi saja. Jadi karena itu orang harus menyadarinya, orang harus menerimanya, dan orang harus datang melakukan pertobatan. Bahkan itu bacaan pertama ditunjukkan kepada kita bagaimana proses pertobatan ini. Mengakui bahwa saya orang, ya lalu kalau tidak mengakui dipaksa oleh imam-imam, kamu ditentukan bahwa kamu adalah lepra, kamu adalah kusta. Maka karena itu kamu disingkirkan. Maka kamu harus bilang kepada orang banyak najis, dan tidak boleh bertemu, tidak boleh menjamah orang. Kalau ingin sesuatu goyang lonceng, sehingga orang tahu bahwa ini di depan ada orang lepra. Tapi semuanya itu adalah aturan sebuah pertobatan dengan rendah hati mengakui diri sebagai orang sakit. Tentu saja diharapkan bahwa dia bisa sembuh, dan saya yakin pasti banyak orang sembuh karena penerimaan, pengakuan, karena menjalankan pertobatan. Tapi kalau sekiranya tidak terjadi kesembuhan secara fisik, saya yakin ada kesembuhan yang lebih dalam, kesembuhan karena pertobatan. Orang bisa menjadi suci karena itu. Hal yang sama, proses yang lebih lengkap kita dengar dalam Injil. Ketika si orang kusta datang kepada Yesus, minta supaya kalau Yesus mau, ia ditahirkan. Yesus tidak serta-merta mentahirkan dia secara fisik, tetapi Yesus mengikuti proses dari penyembuhan yang paling dalam. Diharapkan bila penyembuhan paling dalam terjadi, penyembuhan lain-lain pun juga akan terjadi. Maka karena itu saudara-saudara sekalian, orang kusta itu datang kepada Yesus, kalimat pertama dari Injil tadi.
Datang kepada Yesus berarti dia tahu pada Yesus ada segala-galanya. Dia juga merasa bahwa dia tidak berdaya untuk menyembuhkan kustanya ini. Dia menderita. Karena itu dia datang. Tentu dengan iman, dengan kerendahan hati, datang kepada Yesus. Itu adalah pernyataan bahwa orang yang mau disembuhkan, kalau mau disembuhkan secara tuntas, pertama dan pertama harus menjalani pertobatan. Bertobat dan datang mengaku bahwa Yesus, saya ini orang sakit, saya ini orang berdosa, tolonglah saya. Kedua, Yesus juga tidak serta-merta. Ya, kalau Yesus mau bilang oke, sembuh, sudah. Ya. Tapi ketika dia datang, Yesus menjamah dia. Yesus menjamah dia. Yang sebenarnya dilarang. Orang sehat tidak boleh menjamah orang najis, karena dia akan najis juga. Tapi Yesus sebelum menyembuhkan, walaupun dia bisa menyembuhkan dengan cara lain, tapi dia lakukan dengan menjamah, yang menyatakan bahwa selain kamu sakit rohani yang bisa disembuhkan dengan iman, kamu juga sakit psikis, kamu juga sakit sosial, termasuk orang yang disingkirkan, termasuk orang yang ditolak, orang yang tidak dicintai, orang yang tidak diterima, orang yang dibuang. Maka karena itu Yesus mau bilang, kalaupun dunia seluruhnya menolak engkau, mari datanglah kepadaku, aku menerimamu, aku mencintaimu, aku tidak menolakmu. Maka lambangnya ialah dengan menjamah si orang kusta itu. Maka telah terjadilah penyembuhan tingkat kedua, yaitu dari sakit psikologis, dari sakit sosial, dari sakit publik. Dia diterima kembali. Baru setelah itu, saudara-saudaraku sekalian, Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan secara fisik dia sembuh. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam ilmu psikologi, kalau orang sakit jiwa, dia memang sembuh, tetapi masih ada bekas lukanya. Jadi seperti kita luka, ada bekas lukanya, dan di bekas luka itu selalu akan terjadi kembali sakit seperti yang dulu dia alami, ketika diraba, ketika ditusuk, ketika dicubit. Artinya bahwa dia itu baru bisa sembuh tuntas lewat sebuah proses yang panjang, bahkan dikatakan proses seumur hidup, a long life process, sampai mati pun tidak bisa disembuhkan. Nah karena itu, maka tahap terakhir dari penyembuhan tuntas itu ialah Yesus bilang kepada dia, ya, pergilah kepada imam, beritahu kepada imam, dan persembahkanlah itu kepada imam. Yaitu Yesus ingin supaya dia merayakan kesembuhannya, merayakan, karena dengan perayaan-perayaan itu kita akan mengalami sukacita makin lama makin besar, kesembuhan kita makin lama makin sempurna. Itulah proses di mana kita diajak untuk selalu berdoa,
berdoa, untuk selalu beribadah, untuk selalu merayakan, terutama Ekaristi, di mana Ekaristi dari asal katanya Eukaristia artinya bersyukur. Merayakan artinya bersyukur terus menerus. Dan dengan bersyukur terus menerus itu, sukacita akan makin bertambah, makin sempurna. Sampai pada akhirnya bersyukur itu pun juga sekaligus menjadi penyembuhan bagi orang lain. Sebagai salah satu dari sharing kehidupan orang itu, yang bisa memperkaya orang, yang bisa meneguhkan orang, yang bisa membuat orang lain bersukacita. Itu tingkatan terakhir dari kesembuhan, ialah pewartaan. Ketika orang sanggup mewartakan apa yang dulu dia malu, apa yang dulu dia takut, cemas memberitahukan, sekarang dengan serta-merta dia mewartakan bahwa saya dulu begini, tapi sekarang saya begini, saya berbahagia dan karena Allah. Demikian saudara dan saudari sekalian, saya kira proses kehidupan kita, proses sukacita bahagia bagi kita supaya bisa sempurna, pada akhirnya kita juga boleh sampai kepada kesempurnaan yang kekal, yaitu di surga. Amin.